Dari sejak awal tadi saya ikuti penjelasan Ustadz Muhammad Idrus Ramli, telah saya dapatkan beberapa hal. Pertama, hadis istighotsah dan tabaruk itu sungguh sangat banyak, bahkan sahih, sudah tidak bisa diragukan kesahihannya. Kemudian yang kedua, sahabat tabi'in dan alul hadis banyak melakukan istighotsah kepada Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula tabaruk, dan mungkin juga bertawasul yang belum dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya tidak mendapatkan riwayat adanya 10, kita mengetahui ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat ini bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Yang menjadi pertanyaan saya kepada beliau, saya mohon nanti kalau memang ada riwayatnya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan bagi saya, adakah riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat? Ketika 10 sahabat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah riwayat yang menjelaskan kaum muslimin bertabarruk atau beristighatsah mendatangi kuburan ke 10 sahabat yang sudah meninggal ini, kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini terhadap kuburan sunan-sunan yang kita anggap sebagai ulama? Di mana hal ini yang berbahagia, sedikit kami memberikan penjelasan. Kalau Rasulullah dan bersama 10 sahabat itu ada dalilnya, ada jaminannya, ada hadisnya dan sahih bahwa mereka adalah orang-orang soleh, dipastikan kesolehannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang ma'zum, terbebas daripada kesalahan. Sementara yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ini kita harus berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, ini adalah ayat firman Allah, kita harus berlaku adil. Ya, kita sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan kelompok yang satu kemudian mengangkat yang lain, tidak sama sekali, karena itu adalah dosa. Ya. Cuma di sini ada peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Ini ikhtilaf. Kita belajar untuk ikhtilaf. Mohon maaf yang berbagi sedikit panjang Ustaz ya, mohon maaf. Ya. Sedikit tentang ikhtilaf sebelum saya lanjutkan pertanyaan, bahwa malaikat juga ikhtilaf, hari yang berbagi, supaya lapang dada kita. Jangan sampai kita itu kok berbeda, kaum muslim berbeda, sempit dada kita. Malaikat ikhtilaf. Kita mungkin mengetahui riwayat ada seorang yang ingin bertaubat, membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat, dia dikatakan kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga dibunuh pula orang itu. Akhirnya disarankan mendatangi seseorang, kalau kamu ingin bertaubat maka pindah ke daerah lain. Setelah dalam perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama rahmat dan ulama ziksa berbeda pendapat. Satu mengatakan ini ahli neraka, yang satu mengatakan ini ahli surga. Malaikat berbeda pendapat. Nabi Harun dan Nabi Musa juga berbeda pendapat. Ketika 40 hari ditinggalkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, sebagian daripada Bani Israel, hadirin yang berbahagia, itu membuat patung berupa anak sapi, anak emas, anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Kemudian menyembahnya. Balik Nabi Musa, dia tarik jambungnya, rambutnya atau jenggotnya, dan riwayat dia tarik rambutnya. Nabi Harun, kok kamu biarkan Bani Israel menyembah sapi betina, patung seperti ini? Apa kata beliau? Jawabannya, saya tidak membiarkan, cuma kalau saya bertindak sebelum kedatangan kamu, nanti terjadi perpecahan di kalangan kaum Bani Israel, kamu juga memarahin saya, kamu nanti mengatakan kamu membuat terpecah Bani Israel. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat cara pandang Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, begitupun dengan Nabi Daud dengan anaknya, putranya. Jadi hadirin berbagi sedikit tentang perbedaan pendapat, bahwa ada saja. Nah, disinilah kenapa ada yang berpendapat bahwa ada yang
kaum muslim yang tidak setuju dengan, maaf saya termasuk yang tidak memusyrikkan pelakunya, selama tidak mengatakan bahwa seakan-akan wali-wali ini ada punya kemampuan menentukan sesuatu. Iya, dia kan hanya perantara. Itu yang terjadi berbeda pendapat, bahwa tidak ada riwayat yang sahih kaum muslimin di masa sahabat mendatangi kuburan-kuburan selain daripada Rasulullah. Mereka bertawassul dengan kuburan itu. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih selain tadi cium tangan dan cium kaki. Tidak ada kaum muslim yang mendatangi sahabat yang utama 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meminta dahak mereka, kemudian meminta keringat mereka. Tidak ada seperti itu yang kita dapatkan. Kalau mencium tangan dan kakinya itu penghormatan, tidak ada masalah. Bahkan ada suatu riwayat Rasul mencium salah seorang sahabat, tangan sahabat, ketika melihat bahwa tangan ini dipakai untuk bekerja mencari rezeki. Rasul mencium tangan sahabat tersebut. Ada riwayat seperti itu. Ya. Rasul ya. Ya, jadi pertanyaan saya, Ustaz, ini yang menjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada suatu jaminan, tidak ada hadis, yang tidak ada suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan jaminan kesolehan manusia-manusia selain daripada Rasul dan 10 orang tersebut. Sedangkan kepada 10 orang tersebut saja tidak ada dalil yang sahih di mana kaum muslimin melakukan tabarruk, ya, tawassul dan beristighosa kepada mereka setelah mereka wafat. Tidak ada, menurut pendapat yang tidak sependapat dengan Ustadz tadi. Yeah. Ini yang pertanyaan saya. Ya. Kemudian saya mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan, dan satu hal sebagai penutup, saya bacakan satu ayat, sepotong ayat yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ay yakunna khairan minhun," ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan Idrus Ramli, ya, ketika ini memang cukup lama ketika berhadapan dengan seorang penanya Hidayatullah, tapi rupa-rupanya penontonnya itu adalah pendukung Idrus Ramli. Jadi pendukung Idrus Ramli tak seimbang pendukungnya itu. Ketika ada orang berbicara agak lama sudah main hura-hura segala, itu mereka, gaya-gaya mereka. Itu berkaitan dengan tawassul. Kalau berbicara tawassul misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan tawassul tawassul Abbas ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, itu bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada Nabi. Kemudian bertawassulnya kepada Nabi ini artinya bukan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nabi belaka, tetapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhirnya Nabi sendiri yang berdoa dengan bencana yang menimpa orang Arab ketika itu. Yang kedua, berbicara tawassul itu tentang Abbas, paman Nabi. Sebenarnya kalau berbicara dari sisi kemuliaan, Umar lebih mulia dari paman Abbas itu. Apalagi posisinya sebagai seorang khalifah. Ya, posisinya sebagai seorang khalifah lebih mulia sebenarnya
Jadi tidak bisa dikatakan tawassul. Itu yang pertama. Yang kedua, Abbas itu sendiri berdoa. Jadi berdoa sebagaimana Nabi berdoa. Bukan kemudian minta melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hal itu diperhatikan dengan seksama. Tetapi sayangnya Idrus Ramli itu sengaja memotong kalimat tawassul itu seolah-olah minta kepada orang mati, yaitu Nabi Muhammad sesudah mati, padahal tidak. Nah di situ kalau misalnya itu dianggap sebagai yang keagungannya Ibnu Abbas itu lebih agung kalau misalnya Ibnu Abbas itu disebut lebih mulia dari Umar bin Khattab, sudah pasti itu benar. Tetapi kalau dilihat dalam jajaran hadis Nabi, yang lebih mulia itu adalah Umar bin Khattab. Maka jelas sekali ketika bertawassul kepada keagungan Abbas itu sudah salah gitu. Itu salah kalau hal itu dianggap tawassul. Artinya itu bukan tawassul, mendoakan saja gitu. Jika bertawassul ini orangnya tidak ada, ini orangnya ada, kedua-duanya ada. Yaitu kan sebutan mereka, pada waktu masih ada Nabi kami bertawassul kepada Nabi. Artinya melalui Nabi, bukan berdoa dengan zatnya Nabi, dengan keagungannya Nabi, dengan nabinya, Nabi sendiri yang berdoa ketika itu. Di mana letak tawassulnya? Jadi ininya nih dipakai otaknya itu jalan. Kemudian yang kedua, ketika Umar bertawassul kepada Abbas itu ada, jadi tidak meninggal. Tidak meninggal. Artinya di sini kalau kita pahami, menghormati Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawassul. Jadi tidak ada kata tawassul dalam pengertian yang biasa dilakukan oleh mereka. Bahkan mereka ini semua zat-zat yang dianggap soleh itu dianggap sebagai cara untuk mengabulkan doa. Doa paling utama itu doanya orang yang berdoa tengah malam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas yaitu kekurangan-kekurangan yang dirasakan bersangkutan gitu. Jadi pengertian tawassul sebagaimana yang dikatakan Idrus Ramli itu tidak pernah tercermin dalam hadis-hadis Nabi. Artinya apa yang dilakukan, kenapa sih kalau dilihat dari sisi banyaknya hadis, bahkan hadis-hadisnya itu banyak sekali kelemahan-kelemahan hadis yang disampaikan oleh Idrus Ramli ya. Bukan sahih-sahih, lemah-lemah yang banyak, paling banyak yang lemah-lemah itu. Tapi kemudian dia anggap sahih gitu. Barangkali itu yang saya perhatikan dari perkataan Idrus Ramli, kesalahannya terlalu banyak ya, karena mainnya adalah klaim di sini. Barangkali ini dari saya Zulkarnain El-Maduri, sedikit saja kritikan terhadap tawassul. Kalaupun mau diperpanjang bisa nanti diperpanjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.